Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, hari ini kita sudah aktif belajar ya di semester 2 ini. Oke, kita lanjutkan materi kita di buku tematik tema 2E. Nah, coba kalian buka bukunya ya. Di sini kita akan belajar tentang pengalamanku. Tema subtema 1, pembelajaran 1 yaitu pengalamanku. Nah, coba disimak baik-baik penjelasannya di dalam video dan dicatat apabila ada poin-poin penting yang disampaikan di dalam video. Perhatikan gambar berikut ini. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman itu dapat diperoleh di mana saja loh adik-adik. Bisa di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah adalah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Adik-adik bisa lihat gambar yang pertama. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Kalian lihat ya di sini gambar yang kedua, Benny lomba membaca puisi adik-adik dan dia menang mendapatkan piala. Lalu yang ketiga, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Lalu Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Nah adik-adik, ini adalah sebagian kecil materi yang akan kita pelajari di tema 5 ini tentang pengalamanku. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny juga membantu kakaknya membersihkan kamar. Adik-adik, kalian habis liburan semester 1 ya. Pastinya saat liburan kalian merasa senang. Nah, di sini saat liburan Benny asik membantu di rumahnya. Dia membantu ayah, ibu, dan kakaknya. Apa ya yang dilakukan Benny dari gambar tersebut? Ya, Benny membantu ibunya memajang jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut adik-adik? Ya mungkin ada yang pernah, ada yang tidak ya adik-adik ya. Tapi kalian harus tetap membantu orang tua kalian. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Ya bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu, kata Benny. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tanya ibu. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru bu, jawab Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibu. Mau bu. Lalu di sini Benny naik di atas tangga adik-adik. Hati-hati ya nak, pesan ibu Benny. Ya bu, namun saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati dan jamnya jatuh adik-adik. Lalu ibu berkata, wah jamnya retak. Benny meminta maaf. Maafkan Benny bu, Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Ya nak, kedepannya Benny harus lebih berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, kata ibu.
Nah, adik-adik, itu tadi percakapan antara Ibu dan Beni. Ibu meminta tolong Beni untuk membetulkan jam dinding yang sudah mati adik-adik ya, mengganti dengan baterai yang baru. Tapi karena tidak hati-hati akhirnya jam dindingnya jatuh. Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding tadi adik-adik? Yang terjadi adalah jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh ya saat diambil oleh Beni. Lalu ada pertanyaan lagi adik-adik, siapa yang mengambil jam dinding tadi? Ya, yang mengambil adalah Beni. Lalu adik-adik, mengapa jam dindingnya jatuh tadi? Ya, karena Beni kurang hati-hati adik-adik, sehingga jam dindingnya jatuh. Bagaimana cara mengambil jam dinding tadi? Ayo, bagaimana cara Beni tadi mengambil jam dinding? Iya, Beni menggunakan tangga untuk mengambil jam dinding tadi. Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya adik-adik? Ya, yang dilakukan Beni adalah Beni meminta maaf kepada ibunya. Nah, adik-adik, gambar berikut menunjukkan sikap santun, sikap Beni yang santun kepada ibunya. Adik-adik harus berlatih ya, seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Perhatikan ya percakapan berikut. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Beni dengan sopan adik-adik. Lalu ibunya juga menjawab, "Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah adik-adik, jadi kalau kalian berbicara dengan orang tua, kalian harus berbicara dengan santun ya, dengan sikap yang baik. Adik-adik, pada percakapan tadi, Beni itu meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Nah, pernahkah adik-adik berbuat salah? Apa yang kalian ucapkan jika kalian berbuat salah adik-adik? Ya, tentunya kalian mengucapkan kalimat minta maaf. Nah, kalimat permintaan maaf itu biasanya diucapkan bila kita itu melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun ya adik-adik saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Jadi kalimatnya harus baik dengan nada yang baik juga saat kalian meminta maaf. Nah, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya adik-adik. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf. Di sini Kak Citra punya contoh. Kalimat minta maafnya seperti ini. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, di sini adik-adik, siapa yang meminta maaf? Apakah Tini atau Doni yang meminta maaf? Ya, yang meminta maaf adalah Doni. Lalu Doni meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada Tini ya. Lalu mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya Tini. Jadi, kalimat minta maaf ini maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya adalah berikut adik-adik ya. Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Kita lihat contoh yang lain adik-adik. Nah, di sini ada kalimat minta maaf lagi. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Rani. Lalu Rani meminta maafnya kepada siapa? Ya, kepada Fani. Nah, mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena menghilangkan boneka Fani. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya
Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fani. Atau boleh juga Rani meminta maaf kepada Fani karena sudah menghilangkan boneka Fani. Seperti itu maknanya adik-adik. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.